Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Nadi Widya, NIM R1B 02018. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tiga fasa, di mana terdapat sebuah goron yang terhubung dengan sumber tegangan tiga fasa dengan sumber tegangan 400 VRMS sampai dengan frekuensi 50 Hz dan terhubung pada pengukur FI tiga fasa dan terhubung dengan beban 300 watt dan 750 VAS pada beban pada 400 VRMS dan dengan frekuensi 50 Hz dan terhubung dengan power dan power terhubung dengan daya aktif dan daya reaktif, di mana daya reaktif ini langsung terhubung inputan dari daya reaktif ini terhubung ke osiloskop dan dari daya aktif ini akan terhubung dengan multiplexer, itu mengubah dua input menjadi satu output lebih rinci lagi dan terhubung dengan energi, dan energinya akan terhubung dengan osiloskop dengan skop untuk melihat gelombangnya. Dan dari pengukuran tiga fase ini akan terhubung dengan VRMS dan IRMS. Tegangan RMS dengan arus RMS. Dengan tegangan dan terhubung dengan tegangan dan arus saluran. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan powernya 3000 dengan induktivitas reaktif power 250. Kemudian kita run.
Nah, setelah di running tadi, di sini akan didapatkan daya reaktifnya sebesar 3.850 dengan daya reaktif 3.723 dengan energinya 4.431,1 dengan besar tegangan 400 dan arusnya 4,463. Kemudian kita bandingkan dengan beban 3.100 dengan induktansi 760. Kemudian kita running kembali. Nah, setelah kita memasukkan beban 3.100 dengan induktansi 760 dengan induktivitas 760, maka didapatkan daya aktifnya 3.992 dengan daya reaktif 3.825 dengan energi 5.598,6 dengan total beban 400 dan arus sebesar 4,07. Di sini tegangannya konstan. Kemudian kita bandingkan lagi dengan hambatan 3.200 dengan induktansi 770. Nah, di sini kembali setelah kita running, kembali kita dapatkan nilai dayanya sebesar 4.133 dengan daya reaktif sebesar 3.926 dengan total energi 619,8 dengan tegangan 400 dan arusnya 4,751. Di sini tegangannya konstan. Kemudian kita menggunakan tahanan menggunakan hambatan 3.300.
Kita running kembali. Kemudian setelah di running kita dapatkan daya daya aktifnya 4.274 dengan daya reaktif 4.288 dengan energi 641 dengan tegangan 400 dan arus sebesar 4,894 ampere. Kemudian kita menggunakan hambatan sebesar 3.400 dengan induktasi 790. Kemudian kita running kembali. Akan didapatkan daya aktifnya sebesar 4.416 dengan daya reaktif 4.129 dan energinya akan didapatkan di sini energinya didapatkan sebesar 662,2 dengan tegangan 400 dan arus sebesar 5,036 ampere. Kemudian kita menggunakan hambatan sebesar 3.500 dengan induktasi 800. Kemudian kita running kembali. Nah, kemudian didapatkan daya aktif sebesar 4.557 dan daya reaktif sebesar 4.231 dengan energi total energi 6.683,3 dan tegangan sebesar 400 dan arus sebesar 5,182. Di sini kita membandingkan total setiap perbandingan antara setiap beban, di mana semakin besar beban
yang kita gunakan, maka daya aktif, daya reaktif, dan energi dan arusnya akan semakin besar. Di mana tegangannya konstan. Kenapa? Karena dia terhubung secara karena dia berbanding lurus dengan sumber tegangan. Apabila nilai bebannya semakin besar, maka dia berbanding lurus dengan beban. Kenapa? Karena semakin besar bebannya, maka nilai power, nilai daya aktif, daya reaktif, dan energinya semakin besar. Dan arusnya pun semakin besar juga. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.